A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani. Salawat bersertakan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Baiklah, dengan saya di sini perkenalkan, nama saya Imelda Agustiasari dengan NPM 2511010111, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas M. Baiklah, saya di sini ingin mengumpulkan tugas video UAS dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan dosen pengampu Ibu Nina Ayu Puspitasari, MPD, yang berjudul Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Era Modern, yang saya beri tema Peran Guru dalam Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan Islam dalam membentuk karakter peserta didik di era modern. Yang pertama itu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia, baik dari spiritual, intelektual, moral, maupun sosial, berdasarkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tujuan pendidikan Islam itu untuk membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Pembentukan karakter dalam pendidikan Islam itu yang pertama itu dari Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman moral. Yang kedua itu dari hadis Nabi sebagai contoh nyata perilaku. Yang ketiga itu akhlak sebagai puncak pendidikan. Apa aja sih tantangan pendidikan Islam di era modern? Itu ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi karena seperti konten-konten negatif, contohnya seperti film-film porno dan kekerasan. Dan yang kedua itu ada kurangnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu sains. Dan yang ketiga, krisis keteladanan, seperti figur guru, orang tua, dan tokoh masyarakat yang mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Solusi pendidikan Islam itu yang pertama integrasi ilmu agama dan ilmu sains. Jadi ilmu agama dan ilmu sains itu harus seimbang. Yang kedua, penguatan peran guru dan orang tua. Yang ketiga itu optimalisasi teknologi secara positif. Jadi kita menggunakan teknologi itu dengan cara-cara yang positif. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu pendidik atau murabbi. Guru bertugas membina seluruh aspek diri peserta didik, baik akhlak, keimanan, spiritual, dan kepribadian. Yang kedua itu ada pengajar atau mu'alim. Guru harus menyampaikan ilmu agama maupun umum secara jelas. Peran ini menekankan peran guru untuk menguasai materi, menjelaskan secara jelas, dan memberikan contoh secara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada muadib, membentuk adab dan kepribadian. Yang keempat itu sebagai teladan atau uswah hasanah. Peran ini peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam, karena guru menjadi contoh nyata dalam tutur kata, kedisiplinan, kejujuran, dan adab. Karena karakter siswa banyak terbentuk dari perilaku guru sehari-hari. Dan yang kelima itu menjadi motivator. Jadi guru harus memotivasi siswa agar semangat belajar, beribadah, dan berakhlak. Yang keenam sebagai evaluator. Guru menilai perkembangan siswa secara akademik atau sosial. Dan yang ketujuh sebagai orang tua kedua. Peran ini sangat ditekankan dalam pendidikan Islam untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan
kepada peserta didik sebagaimana seperti orang tua mereka. Baik, kesimpulannya adalah guru dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan teladan yang membentuk akhlak serta kepribadian peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam, membangun karakter, menginspirasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang Islami, dengan menjadi contoh yang baik dan memberikan bimbingan yang penuh kasih. Guru berkontribusi dalam membentuk generasi berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, sehingga mampu membangun peradaban yang lebih baik. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Fastabiqul khairat. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.